Baik, tadi kita sudah lihat berita-berita tentang banjir gitu. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat beberapa, banjir tentu tidak terlepas dari berbagai aktivitas manusia, di sisi lain juga memang, kondisi fisik alam, baik itu curah hujan, eee, kelerengan, dan ketinggian suatu wilayah, itu juga menjadi faktor pengaruh ya. Nah, tapi yang lebih berpengaruh besar tentu adalah bagaimana, cara mengelola dari, alam itu sendiri dan bagaimana sih aktivitas manusia yang ada di dalamnya, yang dapat mempengaruhi dari, tingkat kerawanan banjir itu juga. Nah, di sini, eee, kalau kita lihat dari beberapa data yang akan kita lakukan analisis gitu ya. Di sini mulai dari data curah hujan, jenis tanah, kemiringan lahan, ketinggian lahan, penggunaan lahan, tekstur tanah, dan juga jarak dari sungai, ini adalah parameter-parameter yang akan nantinya kita gunakan gitu ya, yang akan kita gunakan dalam menganalisis, tingkat kerawanan banjir. Di sini ada data curah hujan. Nah, ini ada sumber datanya. Nanti teman-teman misalkan mau menganalisis di wilayah lain gitu ya. Di mana sih saya bisa mendapatkan data curah hujannya? Nah, di sini teman-teman bisa download nanti data curah hujannya. Tentu nanti ada analisis lagi ya kalau misalkan sudah dapat datanya karena ini data mentahnya. Nah, nanti teman-teman bisa analisis. Di mana data curah hujan ini dikategorikan berdasarkan 5 kelas gitu. Mulai dari Eee, lebih dari 2.500 milimeter. Ini data curah hujannya ini ya, rata-rata per tahun ya. Mulai dari lebih dari 2.500 milimeter, itu dikategorikan sangat basah. Lalu kelas kedua itu 2.000 sampai dengan 2.500 milimeter, dan seterusnya. Ini kurang dari 1.000 itu masuk kategori sangat kering ya. Ini sumbernya dari beberapa jurnal yang, saya kolaborasiin gitu. Nah, ini ada jenis tanah. Jenis tanah ini nanti teman-teman bisa download, sendiri datanya ya. Nah, ini sudah saya sederhanakan gitu ya, kategori-kategorinya. Lalu, ada kemiringan lahan. Kemiringan lahan ini teman-teman bisa download nanti di Indonesia Geospasial, di sana ada data digital elevation modelnya juga. Nah, ini saya bagi ke dalam 5 kelas, mulai dari datar itu masuk di kelerengan, 0 sampai 8% gitu. Lalu ada berombak, bergelombang, berbukit, dan, curam gitu, lebih dari 40% seperti itu. Nah, ini ada ketinggian, penggunaan lahannya. Nah, penggunaan lahan nih teman-teman nanti bisa download ya. Juga tekstur tanahnya, sangat halus, halus, sedang, kasar, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah data-data yang akan kita gunakan atau parameternya dalam menganalisis tingkat kerawanan banjir. Di sini ada 7 data ya. 7 data yang akan kita lakukan analisis. Nah, di sini sudah ada skor-skornya gitu ya. Jadi skor ini adalah nanti juga mempengaruhi dari tingkat analisisnya. Tapi skor-skor ini sudah saya, sederhanakan dari berbagai kumpulan jurnal. Jadi kalau teman-teman lihat di modul, itu sudah saya cantumkan gitu ya sumber-sumber jurnalnya, jadi teman-teman bisa download, tinggal diklik nanti, teman-teman tinggal pilih nih, mau sumber yang mana. Nah, yang saya lakukan di sini adalah saya coba mengkomparasi sehingga nanti keakuratan dari hasil analisis saya itu bisa jauh lebih, tinggi gitu keakuratannya, seperti itu. Karena saya menyesuaikan sama wilayahnya juga kan. Nah tentu, pemilihan wilayah juga, kita harus ketahui juga kondisi geografisnya, tentu kita harus tahu, lokasi tersebut itu, kondisi fisiknya tuh seperti apa sih, seperti itu. Nah selanjutnya, nah, eee, ini adalah metode analisisnya. Jadi ada 7 parameter tadi, mulai dari penggunaan lahan, curah hujan, elevasi, buffer, jenis tanah, tekstur, dan kelerengan. Nah, ini yang akan di-overlay. Nah, tadi tools-tools yang digunakan untuk overlay itu banyak sebenarnya, mulai dari Union, Intersect,
identity dan lain sebagainya. Nah, nanti kita coba tools apa sih yang cocok di dalam menganalisis tingkat kerawanan banjir. Nah, di sini ada bobot masing-masing pengguna masing-masing parameternya. Di sini ada bobot penggunaan lahan tuh saya kasih 25. Kenapa sih 25 untuk bobot penggunaan lahannya? Karena ketika kita berbicara tentang banjir, tentu tidak terlepas dari aktivitas sebuah manusia gitu ya, di mana ketika dia sudah di wilayah permukiman, tentu aktivitas manusia itu tinggi gitu. Mulai dari bagaimana mereka kesadaran masyarakatnya dan juga bagaimana sih sistem distribusi aliran airnya itu drainasenya seperti apa. Nah, itu tentu sangat berpengaruh, penggunaan lahan itu sangat berpengaruh. Di sisi lain curah hujan juga di sini bobotnya 15. Saya samakan dengan elevasi dan juga jarak dari sungai. Nah, ini adalah ketiga parameter yang saling berhubungan sebenarnya, sehingga saya berikan bobotnya tuh sama gitu. Bobot-bobot ini juga saya saya ambil dari jurnal-jurnal tersebut juga saya tentukan lalu saya adopsi gitu. Nah, di sini ada jenis tanah, tekstur tanah. Nah, di sini skornya 10. Artinya penting juga, tapi ketika dibandingkan sama curah hujan dan juga penggunaan tentu yang lebih tinggi bobotnya adalah keempat parameter ini seperti itu. Nah, jadi ketujuh parameter ini dilakukan analisis overlay seperti itu. Nah, jadi nanti ketika kita misalkan sudah overlay, baru kita bisa tentukan nilainya. Misalkan tadi penggunaan lahan skornya itu kan penggunaan lahan misalkan mulai dari yang tertinggi itu 9 sampai yang terendah itu 1. Nah, nanti skor ini adalah dikalikan sama bobot ini gitu. Nanti skor bobot dikali skor ditambah masing-masing parameter gitu ya, dikalikan bobot dikalikan skor gitu dari masing-masing parameter lalu dijumlahkan seperti itu. Nah, hasil dari penjumlahan ini baru kita bisa tentukan intervalnya. Nah, interval ini nanti sangat berhubungan juga sama kategori tingkat kerawanannya seperti itu. Baru nanti muncul hasil analisisnya. Misalkan yang merah itu sangat rawan, lalu kuning rawan, tidak rawan, dan aman seperti itu. Nah, di sini kalau dilihat ada aliran-aliran sungai yang memang berpotensi sangat besar gitu terhadap banjir gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau yang ini nanti kita langsung praktek aja biar lebih paham gitu ya. Karena kalau teori-teori gini mungkin nanti hanya sekedar kita lihat lalu kita praktekkan gitu ya. Nah, nanti teman-teman saya minta mungkin bisa membuat ada portofolionya nanti misalkan layouting sama penyajian datanya. Nah, nanti teman-teman kita akan belajar bagaimana layouting seperti ini. Mulai dari pembuatan hillset-nya, lalu menambahkan logo, kop, lalu judulnya, dan insert peta, dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Mungkin saya langsung aja ya. Atau ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Saya sambil menyiapkan ininya. Silakan Mas Lexi jika ada pertanyaan Mas. Baik Mas, yang pertama saya ingin tanyakan tadi apa namanya parameternya. Tadi kan ada curah hujan ya Mas Fikri ya. Iya. Kalau untuk curah hujannya, kalau kalau masalah saya di Kota Pekanbaru itu stasiunnya cuma satu gitu ya. Apakah itu bisa mewakili datanya bagaimana itu atau diambil satu wilayah mencakup semuanya gitu ya? Kalau misalkan dibuka di sini Mas. Nah, ini misalkan saya coba buka websitenya ya. Ini saya klik. Nah, nanti di website ini datanya itu sudah tersedia, Mas. Misalkan saya klik yang ini ya. Data, ini saya klik.
data dari CIRPS. Nah, di sini ada teman-teman pilih nanti Indonesia Monthly, ada Decade. Nah, ini teman-teman pilih yang Indonesia Monthly aja. Nah, di sini ada klik. Nah, ini ada tahunnya ya, mulai dari tahun 1981 sampai dengan ke bawah, paling bawah, sampai dengan tahun 2023 gitu. Bulan 12, bulan 11, bulan 10, 9. Nah, nanti ini filenya itu berupa raster. Nah, nanti teman-teman bisa olah menjadi data vektor gitu ya. Nah, nanti kalau cara pengolahannya nanti teman-teman bisa cari di YouTube tuh banyak sudah yang bahas untuk pengolahan ini. Karena kalau saya contohkan nanti akan membutuhkan waktu yang lama gitu pasti. Karena harus penjelasan satu-satu nanti ya. Nah, teman-teman nanti bisa coba explore lagi, ada tutorialnya di YouTube seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa download nanti masing-masing data ini mulai dari seluruh bulan, mulai dari bulan 1 di tahun 2023 sampai bulan 12. Nanti baru ketika diakumulasi baru ketemu nanti hasil rata-rata per tahun seperti itu. Baik Mas Fikri, satu lagi boleh nggak Mas Fikri? Ya, silakan Mas. Ya, silakan Mas. Ini kan yang layar ini Mas. Tadi kan sumber untuk analisis data Mas Fikri dari Hardianto ya Mas ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ini ada poinnya 25, ada 15, ada 10 untuk Mhm, hasil apa namanya untuk hasil akhirnya gitu kan. Itu mhm. sumbernya harus sama juga ya atau Mas Fikri cari Enggak sumber juga lain sih. atau bagaimana ya? Eh, Atau masih enggak, Hardianto juga gitu. enggak Mas. Yang saya pakai itu scoringnya aja dari dia, lalu untuk saya Yang pakai ini rumus gimana sih. Mas? Nah, ini saya ambil intervalnya nanti Mas dalam penentuan, karena kelas ini berdasarkan dari berbagai jurnal, ada yang pakai rawan dan tidak rawan hanya 2 kelas, ada yang 3 kelas gitu. Nah, ini saya pakai 4 kelas gitu. Nah, penentuan kelas ini juga nanti berpengaruh sama interval ini gitu, sehingga nanti didapatkanlah angka-angka misalkan 160 lalu sampai 317 itu adalah angka amannya gitu, berdasarkan dari hasil nilai total ini gitu. Nah, makanya kita perlu overlay dulu datanya sebelum kita menentukan interval ataupun kelas ini gitu. Ketika kita sudah mendapatkan nilai hasil dari overlay-nya, baru nanti kita pakai konsep penentuan interval ini gitu. Misalkan kita mau bagi 3 kelas, bagi 2 kelas atau 4 kelas, itu bisa sih bebas. Yang penting sumber datanya dan skor-skornya itu punya dasar gitu. Dari mana sih parameternya ini? Kenapa kita bisa harus pakai curah hujan, jenis tanah dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalau kita misalkan pakai asumsi sendiri kan nggak bisa Mas ya. Karena siapa kita gitu kan. Nah, makanya kita perlu referensi jurnal-jurnal gitu. Nah, di sini saya pakai beberapa jurnal, lalu saya kolaborasikan gitu, sehingga parameter-parameter ini nanti setelah kita overlay baru kita bisa nanti menentukan eh, tingkat kerawanannya gitu, menjadi berapa kelas, kita bagi beberapa kelas gitu ya. Yang penting kita sudah overlay dulu dah gitu, seperti itu sih. Oke Mas, makasih Mas Fikri. Siap. Bagaimana? Jika tidak ada, mungkin Mas Fikri bisa dilanjutkan. Baik. Di sini saya sudah buka ArcGIS-nya lagi. Lalu saya mau memasukkan datanya di data yang sudah saya bagikan biar teman-teman sebagai ini di bahan tematik ya, data analisis. Nah, di sini ada 7 ya, 1 2 6 7 ya, 7 data mulai dari curah hujan, elevasi, jenis tanah, kelerengan, penggunaan lahan, sungai. Nah, sungai ini nanti kita analisis lagi ya. Nah, karena ini saya pakai data mentahnya sungai ini, nanti baru kita bisa analisis. Oke, kita masukkan. Nah, ini adalah data-datanya. Kita coba cek dulu satu-satu datanya ya. Mulai dari curah hujan.
Ini datanya curah hujan, kita coba lihat atribut tabelnya. Nah, ini ada kelasnya, kita coba simbologikan. Simbologi, kategoris, lalu kelas. Ini saya nggak pakai outline. Saya pakai gradasi warna, add all values. Mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Yang terendah berarti 400 sampai 850 gitu ya. Nah, ini 1000. Ini oke. Nah, seperti itu. Ini yang tekstur tanah juga saya simbologikan dulu biar visualisasinya tuh enak dilihat. Ini saya pakai yang ini aja. Tapi halus. Nah, ini penggunaan lahan. Tutupan lahannya. Oh, saya pakai kelas jenis. Oke. Lalu ada kelerengan. Kita klik 2 kali. Kategoris. Kelasnya. Ini outline-nya no color. Ini saya pindahkan ke atas. Kita masukkan lagi. Oke. Nah, ini data kelerengan ya. Lalu jenis tanah. Values. Lalu ada elevasi, datanya. Saya coba simbologiin. Ini 50. Simbologiin. Oke. Nah, sekarang mungkin jadi kita nanti overlay itu kita pakai adopsi tools intersect ya. Nah, di sini kan khusus untuk sungai, ini kita belum analisis nih jarak dari rentang jaraknya gitu kan. Nah, tadi coba kita cek dulu untuk sungai, buffer sungai itu ada rentang jarak dari 0 sampai 25 meter, lalu 25 sampai 50 sampai 75. Nah, ini kita coba analisis ya. Untuk penentuan kelas jarak dari sungai gitu. Nah, ini kita masuk ke jadi buffernya itu jangan pakai buffer yang di geoprocessing ya Bapak Ibu. Karena di sini buffernya kita akan menentukan rentang nilai gitu. Mulai dari jarak 25 ke 50 ke 75 ke 100 dan lebih dari 100 gitu ya. Nah, itu kita pakai multiple buffer gitu. Kita carinya di kolom search saja. Kita klik aja ketik aja buffer gitu ya, buffer gitu. Nah, nanti ada multi ring buffer Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan klik aja multi ring buffer. Nah, nanti tinggal diinputkan data sungainya, dimasukkan gitu ya. Nah, di sini bisa di-save. Saya save-nya di bahan tematik aja. Data analisis ini buffer sungai. Sungai gitu ya. Save. Nah, di sini ada distance. Tadi kita distance-nya itu berarti 25. 25 kita tambahin, lalu 50 kita tambahin, terus 75 tambah sama 100 gitu ya. Nah, untuk yang lebih dari 100-nya bagaimana? Nah, nanti terakhir ya. Yang lebih dari 100-nya itu terakhir. Selanjutnya di buffer unit ini kita jangan lupa pilih ya Bapak Ibu. Langsung pilih yang meter. Nah, karena satuannya kan tadi meter kan ya. Nah, untuk field name-nya kita distance atau jarak gitu kita tulis. Ini tinggal di OK.
Ini masih proses analisis. Nah, nanti untuk selanjutnya baru kita penentuan lebih dari 100 meter gitu ya. Baru setelah itu kita bisa memberikan skor dari masing-masing datanya. Setelah diberikan skor, baru dikalikan sama bobotnya masing-masing gitu. Ini masih proses analisis. Kita coba lihat dulu. Ini agak lama ya. Kalau misalkan agak lama, biasanya dia error. Biasanya sih di close saja nanti harddisknya. Tapi ini berhasil ya, ini berhasil. Nah, ini adalah hasil buffer dari sungainya. Coba kita lihat dulu datanya. Nah, ini Bapak Ibu datanya. Nah, coba kita visualisasikan dulu simbologinya. Nah, ini jaraknya ya. Ini kita no color aja. Kita coba yang ini aja. 25, 50, 75 gitu ya. Nah, berarti ini yang hijau ini adalah jaraknya 25 meter dari sungai. Lalu yang hijau cerah ini 50, yang orange 75, dan yang merah itu 100 dari sungai. Seperti itu. Nah, nanti yang lebih dari 100, kita ambil data dari AOI-nya ya. Dari area of interest-nya. Nah, ini kita masukkan dulu data AOI-nya. Ntar saya kayaknya belum tambahin ya data AOI-nya. Sebentar saya coba masukkan ini. Nah, saya belum bagikan ya. Kayaknya belum. Nah, tapi tidak apa-apa. Kita pakai data batas kecamatan. Ini kita ambil dulu batas kecamatannya, bahan SAP, bahan dasar. Lalu kita ambil batas, bentar, di bahan dasar, lalu di bioprocessing batas kecamatan ya. Nah, di sini sebenarnya saya memilih, nah ini ya. Nah, ini tinggal kita seleksi. Teman-teman klik ya, klik batas-batas kecamatan ini. Nah, ini yang saya seleksi ini. Nah, ini tinggal tekan shift. Jadi area yang masuk sungainya itu diklik ya. Nah, ini sudah, baru saya ekspor. Jadi yang saya ekspor ini adalah data-data yang saya seleksi. Tinggal data, ekspor data. Saya masukkan di bahan tematik ini data analisisnya AOI ya. Tinggal saya oke. Saya add. Nah, sini sudah. Nah, di sini saya mau lakukan merge ya, atau saya gabungkan jadi satu. Jadi satu data aja. Ini saya start edit. Caranya kita merge, kita blok. Seperti tadi, kita merge langsung. Klik aja sembarang, oke. Nah, ini sudah di merge ya. Nah, nanti kita akan berarti kan data yang di luar dari buffer sungai ini adalah data-data yang lebih dari 100 meter gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tinggal lakukan union Bapak Ibu, union terhadap AOI dan buffer sungai. Sehingga nanti data-data parameternya itu sama semua gitu ya. Sama mulai dari curah hujan, tekstur tanah, baru kita lakukan intersect gitu. Nah, ini kita lakukan union. Langsung aja union di sini. Kita masukkan buffer sungai, lalu AOI Sumbawa. Ini kita penyimpanan, kita klik buffer sungai, fix gitu ya, atau oke gitu. Yang oke nih.
Oke, kita save. Nah, ini sudah. Nah, ini kita coba cek dulu Bapak Ibu atributnya. Kita coba cek open attribute table. Nah, ini jaraknya. Jadi di sini kan ada field yang kosong nih, jaraknya ini 0. Nah, berarti jaraknya itu adalah jarak-jarak yang di luar dari jarak ini. Berarti dia lebih dari 100 meter Bapak Ibu ya. Nah, inilah kita masukkan nanti apa kelasnya menjadi lebih dari 100 meter gitu. Nah, ini kita tinggal masukkan berarti lebih dari 100 gitu ya. Oh, ini karena dia formatnya number jadi tidak boleh ada simbol ini. Jadi saya coba buat field aja. Jadi saya mau hapus field-field yang ada ini karena saya tidak butuhkan, karena kita tidak butuhin ya field-field yang ini, kita delete field aja. Kabupatennya juga di delete, ini di delete, ini delete aja, ini di delete, ini delete lagi. Nah, ini kita tinggal add field untuk kelasnya ya, kelas buffer sungai gitu. Ini kita masukkan jadi teks saja. Oke. Nah, ini berarti kita field kalkulator aja ya biar tidak perlu start editing. Caranya di field kalkulator itu Bapak Ibu field kalkulator. Nah, ini sambil ini ya saya jelaskan juga fungsi field kalkulator. Kalau kita mau kasih nama, kita ketikkan tanda petik di keyboard. Ini berarti kita tuliskan lebih besar dari 100 meter gitu ya. Nah, baru tanda petik lagi. Oke. Nah, ini sudah masuk. Berarti nah kita seleksi lagi yang 25 meter. 25 meter lalu ke kalkulator berarti di sini 0 sampai dengan 25 meter gitu ya buffer sungainya. Oke. Selanjutnya yang di 50 sama berarti 25 sampai 50 meter gitu. Nah, yang di 75 juga sama. Field kalkulator 50 sampai 75. Oke, 75 gitu ya. Oke. Nah, yang ini berarti 75 sampai 100. 75 sampai 100 meter. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau biar lebih sederhana ini yang di luar dari parameter ini saya mau hapus. Remove. Jadi ini remove aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah kita mendapatkan 7 parameternya ini ya. 7 parameter analisisnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemberian skor gitu ya dari masing-masing parameter ini gitu. Nah, ini kita coba cek lagi. Nah, skornya untuk curah hujan ya lebih besar dari 2500 mm, skornya 9. Nah, ini kita kasih skor open attribute table. Nah, di sini kita buat field lagi. Field yaitu adalah skornya, skor dari curah hujan, skor CH gitu ya. Nah, ini kita pakai double karena nanti skor itu kan merepresentasikan angka ya. Nah, itu kita oke. Nah, di sini kita lihat nih apa kelas-kelasnya.
mulai dari lebih besar dari 2500 mm, itu tadi kita bisa blok, lalu kita fill kalkulator, kita masukkan nilainya, skornya yaitu 9. Nah, tidak perlu tanda petik ya Bapak Ibu, langsung aja 9. Gitu. Nah, lalu 1000 sampai 1500 itu kita coba cek. 1000 sampai 1500 itu 3 berarti ya. Ini berarti 3 gitu. Berarti 3. Ini 1500 sampai 2000. Kita coba cek. Berarti 5 ya. Ini berarti 5. Oke. 2000 sampai 2500 ini 7 ya. Oh ya, 7. Ini 7. Oke. Berarti yang ini di bawah ini adalah yang 1 ya. Ya, 1 kurang dari 1000. Nah, oke. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya untuk yang buffer sungai berarti. Nah, ini kita buat lagi fieldnya. Fieldnya berarti skor buffer sungai. Kita pakai double. Oke. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Misal lebih dari 1100 meter, tadi skornya 1. Ini kita langsung ketikkan 1. Lalu yang ini berarti kalau yang lebih dekat dari sungai berarti skornya tinggi ya, 9. Berarti yang ini 9. Oke. Yang 50 sampai yang 25, 50 ini berarti 7. Yang 50 sampai 75, 50 sampai 75 5. Oke, dan yang 75 100 ini berarti 3. Oke. Nah, sama juga dengan yang selanjutnya Bapak Ibu. Ini saya external open attribute table. Nah, ini sudah ada kelas-kelasnya ya. Nah, ini kita masukkan add field, lalu score tekstur ya. Oke. Yang agak halus ini berarti yang agak halus berarti masuk di sedang ya. Berarti 5. Sorry. Berarti ini 5. Skornya 5. Nah, yang halus ini kita blok. Yang halus itu 7. 7. Oke. Dan yang kasar itu 3. Nah, yang kasar ini 3. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak harus semua skor itu ada di sini. Karena kita harus menyesuaikan juga sama kategori tekstur tanahnya seperti itu. Nah, ini penggunaan lahan sama caranya. Nah, di sini kita buat lagi add field score PL. Penggunaan lahannya. Kita pilih double. Lalu kita badan air. Misalkan badan air tuh masuk mana sih? Nah, di sini kelasnya berarti permukiman, lahan terbuka, badan air tuh skornya 9. Nah, ini kita masukkan skornya 9. Kawasan vegetasi, vegetasi itu berarti masuk di hutan ya. Berarti skornya 1. Berarti skornya 1. Lalu tambak atau mangrove itu masuk di kelas 1 ya. Skornya 9. Skornya 9. Oke. Sawah. Sawah masuk di kelas 2, skornya 7. Skornya 7. Oke, lahan terbangun. Skornya ini 9. Lalu area terbuka. Area terbuka ini berarti masuk di 9 berarti ya. Oke. Oke, kawasan vegetasi ini sama. Berarti 1. Ladang. Ladang ini 5. Oke. Nah, sudah
Lalu di kelerengan juga kita masukkan. Sebenarnya yang lama dari analisis adalah pemberian skornya. Nah, nanti kalau analisisnya itu cepat sih. Tinggal di overlay langsung kita tentukan. Nah, ini sama. Kita masukkan skor kelerengan. Skor KL kita tulis. Double. Oke. 0 sampai 8%. Ini berarti skornya 9. Skornya 9 gitu ya. Oke. Lalu ini saya centang aja biar enggak lelet. 8 sampai 15 berarti 7 berurutan gitu ya. 15 berarti ini 5. Ini berarti 3 ya. Lebih besar dari 40% itu 1. Oke. Nah, selanjutnya yang jenis tanah. Ini kita buat skor jenis tanah. Double. Oke. Nah, ini kita coba cek dulu. Saya klik 2 kali biar berurutan gitu ya. Sortingannya. Jenis tanah. Nah, ini ada aluvial, panosol, hidromorf. Nah, itu skornya 9 gitu ya. Nah, ini berarti tadi ada aluvial ya. Aluvial itu masuk di kelas 1 skornya 9. 9. Oke. Latosol coklat dan ini kemerahan. Nah, ini berarti masuk di latosol berarti ini masuk di kelas 7 ya. 7 berarti. 7, oke. Ini gromosol. Ini saya ambil dulu. Nah, ini ada gromosol, komplek kelabu tua. Berarti masuk di sini 3. Kelas 4. Skornya 3. Oke. Regional kelabu atau litosol ini masuk di 7. Oke. Masuk di 7. Nah, Mediterranean coklat 5. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di elevasi yang terakhir. Ini saya add field lagi skor elevasi gitu ya. Double, oke. 0 sampai 20 meter. Ini berarti 9. Oke, terus 20 sampai 25 berarti 7. Ini 5. Oke. Berurutan nih berarti 3. Dan yang lebih besar dari 300 ini 1. Oke. Nah, sudah semua ya kita masukkan. Nah, sekarang kita kalikan sama bobotnya. Sebenarnya caranya itu bisa kita overlay langsung kita kalikan bobotnya nanti pada saat setelah kita overlay. Tapi di sini biar lebih gampang, langsung aja kita kalikan gitu ya. Kalikan sama bobotnya. Nah, di sini kita add fill lagi untuk nilai dari curah hujannya ya. Ini kita pakai double. Nah, langsung dikalikan. Nah, curah hujan tadi kita fill kalkulator. Nah, kita lihat curah hujan tadi bobotnya itu 15 ya. Dikalikan 15. Berarti skor dikali sama bobotnya itu 15. Kita tuliskan 15 gitu ya. Tinggal oke. Nah, di sini muncul nilai dari curah hujannya gitu. Jadi tinggal dikalikan. Selanjutnya yang buffer sungai juga open attribute table. Kita add fill nilai buffer sungai. Pilih double. Klik kanan fill kalkulator. Skor dikalikan buffer sungai itu berapa? 15 kali 15. Oke. Nah, selanjutnya juga yang tekstur tanah juga. Yang tekstur tanah kita add fill lagi nilai
tekstur tanahnya, double, oke. Lalu klik kanan fill kalkulator, skor dikalikan tekstur tanah itu 10 dikali 10. Oke. Nah, selanjutnya sama penggunaan lahan juga. Saya add field, lalu nilai penggunaan lahan ini yang 25 skornya ya, bobotnya ya. Berarti skor dikali 25. Oke. Nah, kelerengan ini sama nilai kelerengan double, berarti skor dikali kelerengan itu 10 kali 10. Oke. Jenis tanah ini add field lagi, nilai jenis tanahnya double, jenis tanah itu 10 dikalikan 10, skor dikali 10. Oke. Elevasi, open attribute table, add field, nilai elevasinya, lalu double, fill kalkulator, skor dikalikan elevasi, skor dikalikan 15. Oke. Jenis tanah tadi berapa ya? Oh ya, jenis tanah 10. Oke, nah ini sudah semua ya teman-teman. Nah, tinggal saya coba lihat dulu, saya centang. Nah, ini kalau sudah semua, kita masuk di Arc Toolbox. Arc Toolbox. Teman-teman pilih yang intersect. Nah, ini teman-teman pilih yang intersect. Lalu data-datanya ini diblok semua. Diblok semua, tekan shift gitu ya. Tekan shift, lalu klik gitu. Nah, lalu di drag aja ke sini. Nah, ini kita sudah masukkan semuanya. Jadi data-data ini adalah nanti parameter-parameternya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilainya ya, nilai totalnya. Sehingga dari nilai total itu kita bisa menentukan intervalnya gitu. Misalkan kita mau membagi menjadi beberapa kelas gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan penyimpanan. Di sini berarti hasil tingkat kerawanan gitu ya. Kita save. Kita save, lalu kita biarkan default, lalu oke. Seperti itu. Kita tunggu ya. Cek prosesnya di resolve, ini masih berjalan. Mungkin sambil menunggu ya, ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan tadi mungkin fill kalkulator dan apa pemberian scoring itu. Ada yang... Mas, saya mau tanya lagi nih Mas. Oh ya, siap Mas. Ingat. Tadi kan ada curah hujan, terus tekstur tanah dan kawan-kawannya itu. Nanti kalau kita tadi di intersect ya Mas ya? Iya, benar, intersect Mas. Ini semua atributnya masing-masing dari curah hujan, tekstur itu keluar semua atau gimana tuh ya Mas? Atau kita bisa pilih dulu untuk skor nilainya atau gimana ya? Biar muncul yang simpel Oh, aja nilai-nilai aja semua iya gitu. benar sih. Bisa aja sih Mas. Jadi nanti sebelum di intersect, Oh berarti di Masnya atribut tadi ya Mas ada pilihan atribut tadi ya? Dipilih ya gitu ya? enggak sih Mas. Di sana itu enggak ada pilihan atributnya. Jadi teman-teman nanti hapus dulu nih datanya. Jadi teman-teman bisa ekspor dulu datanya. Jadi satu-satu nanti tapi enggak perlu sih Mas menurut saya. Nanti di sini tuh bisa nanti dihapus gitu. Nanti ada cara hapusnya. Misalkan cuman yang kita butuhin cuman nanti skor sama nilai aja gitu kan.
Nah, nanti yang lainnya itu bisa dihapus. Jadi bukan satu-satu gini sih dihapus, ada nanti teman-teman bisa search di sini, delete gitu ya, atau tulis field. Nah, nanti ada delete field gitu. Atau delete field. Nah, di sini ada. Nah, nanti kalau teman-teman masukin, nah teman-teman bisa pilih nanti yang mana yang mau dihapus. Jadi secara kolektif gitu ya dihapusnya. Nah, di sini kita biar paham dulu step-stepnya, kita biarkan dulu semua atributnya itu ada gitu ya. Jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi dulu. Nah, ini jadi atributnya itu semuanya masuk di sini. Jadi saling bertampalan mulai dari data curah hujannya, tadi parameter curah hujan, di sini ada nilainya, lalu buffer sungai, ini saya coba. Nah, ada buffer sungai, lalu tekstur, ada nilai, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kita akan coba input gitu, totalnya gitu berapa sih gitu. Di sini kita bisa add field nanti. Tinggal kita hitung nilai totalnya seperti itu. Baru setelah nilai total baru bisa kita penentuan intervalnya gitu ya. Seperti itu, Mas. Kalau mau disederhanakan bisa, cuman di sini saya mau contohkan dulu biar kita bekerja dengan data yang banyak itu seperti apa sih gitu. Seperti itu. Seperti itu, Mas Reksi. Oke Mas, makasih Mas Fikri. Ya. Nah, di sini kita add field, kita mau mencari nilai totalnya ya. Berarti kita tulis nilai total. Saya pilih double. Oke. Oh, di sini terlalu karakternya itu melebihi, tidak bisa, berarti nilai n total gitu. Nilai total, oke. Nah, jadi kalau lihat di sini berarti nilai total itu adalah penjumlahan dari setiap parameter nilainya itu ya. Nah, berarti kita klik kanan, field kalkulator. Di sini kita pilih nilai curah hujan ditambah tadi nilai buffer sungai ditambah nilai tekstur nih, ada nilai tekstur. Nah, ini teman-teman perhatiin ya, apa field-fieldnya gitu, nilai penggunaan lahan, nilai tambah nilai kelerengan, ditambah nilai jenis tanah, tambah nilai elevasi. Nah, sudah ya, berarti coba kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah 7 ya. 7 parameter tersebut nilainya sudah kita inputkan. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul nilai totalnya. Kita klik 2 kali. Nah, ini mulai dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi. Nah, sekarang kita lebih enaknya untuk menghitung interval itu kita pakai Excel ya. Ini kita buka dulu Excel-nya. Nah, di sini kita catat dulu nilai untuk mengetahuinya biar tidak scroll gitu ya ke bawah. Ini statistik. Nah, di sini ada minimum dan maksimum. Jadi nilai minimumnya itu 160. Kita copy. Kita tulis nilai minimum 160, paste. Ini nilai maksimal gitu ya. Nilai maksimalnya itu ada 790. Kita copy, kita pastekan. Nah, jadi untuk menghitung interval tadi, caranya itu adalah dengan kita harus mengklasifikasikan dulu karena tadi kita mau bagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas misalkan kelas yang pertama kelasnya itu misalkan tidak aman gitu ya, aman, tidak rawan, lalu rawan,
sangat rawan gitu. Nah, berarti intervalnya itu sama dengan sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimumnya ya. Baru dibagi, ini saya tanda kurang dulu, berarti lalu dibagi ke dalam 4 kelas. Nah, oke. Nah, di sini ini adalah intervalnya ya. Berarti di sini kita tulis interval kelas, lalu nilai ya, nilai dari aman itu berapa sih gitu. Nah, tadi kalau kita lihat di paparan ini, saya dapatkan aman itu adalah nilai yang lebih dari 157 ini gitu. Berarti 100 ya sekitar segitulah ya, 160 sampai 3175 gitu. Nah, dan sampai skor 790 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini intervalnya. Lalu kita tentukan misalkan yang aman ini nilainya itu dari yang terendah ini 100 berarti 157 ya. 157. Karena ini skor minimalnya kan 160 ya di sini. Nah, berarti saya taruh 160 ditambah intervalnya ini. Berarti di sini di sebelahnya 160 ditambah sama dengan di sini 160 ditambah sama intervalnya gitu. Nah, 3175. Nah, tidak rawan ini berarti sama dengan ini ditambah sama interval ini. Sorry. Berarti ini sama dengan ini dulu. Berarti di sini sama dengan ini ditambah sama intervalnya gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan yang di sini. Ini sama dengan ini ditambah sama intervalnya. Nah, seperti itu. Nah, sangat rawannya berarti yang sama dengan ini sampai 790 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkanlah data-data ini. Seperti itu. Nah, nanti dikategorikan skor-skor yang masuk di dalam kategori ini 160 sampai 3175 masuk kategori aman. Nah, kita kembali ke ArcGIS-nya ya. Kita kembali ke ArcGIS-nya. Nah, bagaimana sih biar kita bisa menyeleksi nilai-nilai interval tadi? Karena kalau kita klik satu-satu kan kita cari ini mana 160 sampai 175 gitu ya. Nah, caranya itu teman-teman bisa select by attribute. Nah, select by attribute, kita scroll ke bawah sampai menemukan nilai total ini. Karena yang akan kita select by attribute itu adalah nilai total ini gitu. Nah, tapi sebelum kita select, kita harus buat field baru ya, buat kita tentukan tingkat kerawanannya gitu. Berarti kita buat field tingkat rawan. Nah, ini dalam bentuk teks. Karena tingkatannya kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke select by attribute tadi. Kita pilih yang nilai total. Nilai total. Nah, lebih simpelnya gini. Artinya adalah ketika nilainya lebih kurang dari 317,5, itu kan masuk dalam kategori aman gitu kan ya. Nah, makanya kita select nilai total itu lebih kecil. Nah, ini ada simbol lebih kecil dari nilainya itu 3175, kita tuliskan 317,5. Nah, seperti itu. Baru kita apply. Oh, sorry, komanya ini pakai titik ya. Jangan pakai koma, pakai titik. Nah, kita apply. Nah, di sini seluruh nilai yang kurang dari 317,5 itu terseleksi. Nah, sehingga di sini kita baru bisa memberikan penamaan gitu ya. Tingkat kerawanannya itu masuk kategori apa gitu. Kita tinggal fill kalkulator lagi.
kita hapus karena ini tanda petik dalam penamaan gitu ya, kategori gitu. Itu kita masuk dalam kategoriin aman gitu ya. Nah, ini kita oke. Nah, ini sudah. Kita masuk di select by attribute lagi, teman-teman. Nah, di sini berarti selanjutnya untuk tidak rawan itu berarti rentang nilai 3175, 317,5 sampai 475 gitu. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Di sini ada simbol lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini yang kita manfaatkan. Berarti nilai total yang lebih besar atau sama dengan 317,5, 317,5 dan nilai total yang lebih kecil sama dengan 475. Kan tidak usah pakai sama dengan ya, lebih kecil aja, lebih kecil 4175. Karena nanti kalau kita pakai sama dengan yang lebih kecil sama dengan itu artinya yang nilainya 475 itu juga terseleksi. Nah, nanti di sini juga kan kita milih yang rawan itu 475 itu masuk rawan gitu. Jadi yang di bawah 475 itu masuk tidak rawan gitu ya. Tidak usah pakai sama dengan, lebih kecil aja, lebih kecil dari gitu ya, 475. Nah, ini rumusnya nilai total lebih besar sama dengan 3175 dan nilai total lebih kecil sama dengan 475 gitu. Rentang nilainya kita coba apply. Nah, di sini sudah terseleksi ya. Kita coba scroll ke bawah. Nah, ini nilai-nilainya kita coba cek. Rentang nilainya 4 kurang dari 475 gitu ya. Nah, berarti sudah terseleksi rentang nilai kurang dari 475 sampai 317,5 gitu ya. Nah, di sini kita field kalkulator, kita masukkan kategorinya. Kategorinya tidak rawan. Nah, tinggal oke. Seperti itu. Nah, sama juga yang untuk apa? Untuk yang rawannya juga select by attribute-nya formulanya sama. Berarti di sini kita nggak usah rubah. Kita rubah yang di sini. Nggak usah rubah rumusnya, kita rubah angkanya aja 475. Berarti 475 sampai 632,5. 632,5 gitu ya. Tinggal di apply. Nah, ini sudah terseleksi. Kita coba di bawah. Nah, ini sudah terseleksi berarti kita fill kalkulator. Berarti di sini rawan, kategori rawan. Oke. Berarti kalau sudah terseleksi semua ini kan berarti sisanya itu adalah sangat rawan gitu kan ya. Nah, bisa diseleksi seperti itu atau pakai rumus juga bisa. Nah, di sini tapi kita pakai rumus saja ya seleksinya. Berarti lebih besar dari 632,5 gitu ya. Berarti di sini kita hapus ini atau lebih besar sama dengan 632,5. Nah, itu. Nah, itu sudah seleksi sisanya gitu ya, sisanya. Nah, sampai dengan yang tertinggi, nilai tertinggi gitu. Salah. Field kalkulator berarti di sini sangat rawan. Oke. Nah, di sini sudah semua nih, teman-teman. Nah, sini sudah semua. Tinggal kita close. Nah, ini kita coba lihat, cek datanya dulu. Nah, ini memang agak berat ya. Nah, tinggal kita properties. Nah, ini masih terseleksi nih di clear selection dulu. Nah, ini kita properties, kategoris.
kita pilih yang tingkat rawan. Ini kita outline color, no color, add all values. Berarti aman, tidak rawan. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini ya hasilnya. Seperti ini hasilnya. Aman, tidak rawan, rawan.